Ah, ya, Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Pak Edi. Ip. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana Pak Ip kabarnya Pak Ip hari ini Pak Ip? Alhamdulillah sehat Pak Edi. Bagaimana dengan Pak Edi nih? Mohon maaf saya mengganggu Pak Edi nih Pak Edi. Dari kemarin saya pengen ngobrol dengan Pak Edi nih. Ya kebetulan saya ada waktu nih Pak Ip. Boleh Pak Ip, silakan Pak Ip nih. Kira-kira apa nih Pak Ip? Jadi penasaran saya Pak Ip. Ada yang mau diobrolkan tentang apa nih Pak Ip? Ini Pak Edi, ya eh, berhubungan dengan aktivitas saya lah yang ngajar di kelas nih Pak Edi ya. Mhm. Kebetulan saya ngajar, saya kan ngajar di 4 kelas, salah satunya di kelas 11 11 nih. Nah, Mhm. dibandingkan dengan 3 kelas yang lain, kelas 11 11 ini anak-anaknya dari beberapa kali pertemuan tuh ada beberapa orang bahkan lebih dari satu orang yang sepertinya Mhm. nggak bisa menerima pembelajaran saya, tidak bisa mengikuti nih. Mereka ada yang fokus main HP, kemudian ngobrol, bahkan ada yang bergerak ke Oh. sana kemari nih. Jadi dosa itu Mhm. jadi kemarin setelah sudah ingatkan tapi tetap aja begitu Pak Edi nih. Di pertemuan pertama, pertemuan kedua masih seperti itu nih. Makanya Masih saya ingin sama ya. curhat dengan Pak Edi. Barangkali ini ya ini mah curhat aja sih sebetulnya Pak Edi. Boleh, boleh, boleh Pak Ip. Boleh. Itu Pak Edi permasalahannya di Nah, kelas 11 11 itu ada anak yang memang tidak bisa diem intinya lah gitu ya. Ada yang oh, ya gitu fokus dengan hmm, HP-nya, ngobrol, ada yang ngobrol. kadang pindah bangku sini, pindah pindah bangku sana di pembelajaran Hmm. saya tuh Pak Edi. Oh, bagus tuh. Baik. Mungkin nih rencana Pak Ip selanjutnya seperti apa nih Pak Ip, agar anak itu bisa dikondisikan nih Pak Ip? Kira-kira menurut Pak Ip, rencananya nanti seperti apa Pak Ip? Ya sih sebenarnya harapan saya ya mungkin sama ya semua kita sebagai guru inginnya anak-anak itu saat Mhm. kita memberikan materi itu pasti mereka bisa mengikuti ya dengan penuh Mhm, mhm. keseriusan di pembelajaran, misalnya di pembelajaran saya ini. Sementara ini karena kan imbasnya ketika mereka mengikuti pada akhirnya kan ke hasil Iya, ya, iya. ke hasil, ke Iya, nilai. iya, betul. Nah, sementara ini khususnya di kelas 11 11 ini saya tuh anak-anak tidak maksimal gitu ya. Ya ada memang yang mengikuti yang bisa nulis, tapi ada Mhm, beberapa juga mhm. yang tadi saya sampaikan. Jadi saya sih tujuannya pengen gimana caranya anak-anak itu bisa benar bisa mengikuti pembelajaran saya tanpa ada yang ngobrol, ada yang loncat sini loncat sana, gitu ya. Mhm, Seperti mhm, itu sih mhm. Pak, itu tujuannya. Oh, oh, bagus Pak Ip. Mungkin tadi kan udah Pak Ip udah kemukakan ada yang tadi ada yang lari-lari jadi mungkin berhubungan dengan penguasaan kelas mungkin ya Pak Ip ya yang harus kita Hmm, terapkan ya. Karena eh, mau tidak mau kita itu kadang suka suka apa namanya suka marah juga ada yang lari-lari kok kenapa nggak memperhatikan kita ya mungkin seperti itu ya hmm. Pak Ip ya. Nah, Iya betul. nah, mm, nah dari permasalahan-permasalahan itu tadi Pak Ip sudah sampaikan, anaknya harus seperti ini. Nah, kira-kira mungkin ada nih, tip atau metode yang harus Pak Aip terapkan kepada anak tersebut, Pak Aip? Kira-kira, seperti apa nih metodenya agar agar pandangan Pak Aip agar anak tersebut bisa mengikuti pelajaran Pak Aip ini? Iya, kemarin sempat saya terpikir Pak Edi ya, kalau misalnya saya kadang kemarin sempat berpikir dari sisi sarpras saya sudah menyiapkan Mhm. ya. Dari Mhm, sisi mhm. kondisi kelas juga artinya, keperluan dari buku sudah ada ya, dari buku Mhm. perpustakaan. Itu sudah menjadi dukungan untuk di pembelajaran saya, tapi tetap aja ada masalah seperti itu. Mmm. Kadang saya juga sudah bercerita kepada anak-anak tuh bahwa kebetulan kan saya ngajar matematika ya, jadi saya Iya, bercerita iya, kalau iya, betul, matematika itu betul. ada salah satu mata pelajaran yang sangat penting kan saya tuh. Tapi tetap aja, Mmm, mhm, mhm. anak-anak masih ada yang seperti itulah intinya gitu ya. Jadi Mhm, ketika saya mhm. bercerita, pentingnya matematika, tapi tetap aja anak-anak seperti itu. Mhm. Nah, kemarin juga saya sempat berpikir mungkin ya, saya baca-baca melalui buku-buku, juga lihat di YouTube ya berkaitan dengan bagaimana mengkondisikan anak yang baik. Dan saya kemarin sudah saya menemukan nih Pak Edi, jadi ya mungkin selama ini saya belum melakukan apa ya, mengelompokkan mereka sesuai dengan kebutuhan belajarnya sih. Jadi
saya belum menyesuaikan mereka dengan profil dan gaya belajarnya yang ada yang kinestetik, saya baru tahu juga itu ada yang kinestetik, ada yang audio, Mmm, ada yang mhm visual. mhm Ya mungkin mhm, mhm ketika ada mhm. anak yang lari sana lari sini juga memang saya belum memenuhi kebutuhan dia untuk, kebutuhan yang sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, mungkin rencananya memang saya akan mencoba nanti untuk melakukan hal itu. Jadi saya ingin mengelompokkan anak-anak, ya saya, sesuai dengan gaya belajarnya, mungkin itu yang akan saya lakukan nih, Pak Dini. Oh, ya itu bagus, ide yang sangat bagus itu Pak Paip, jadi strateginya itu mungkin, nanti yang akan diterapkan oleh Paip itu mengelompokkan anak ya, ada Mhm, yang kinestetik, yang auditory, ada, visual. Nah nah kira-kira ini, sejauh ini nih Paip nih, rencana mhm, itunya, apa, hasilnya udah ada udah bisa kelihatan Paip, anak nih yang misalkan gaya belajarnya yang mhm, visual, kadang kan, kita sebagai guru nih udah mhm, tahu, ah, ini anak nih, kalau kita terangkan, anak cepat masuknya pelajaran mhm, kita itu. Kadang ada yang, kita kasih misalkan untuk disuruh nonton YouTube, nah bisa juga, lebih cepat, beda dengan misalkan mhm. sampai ini. Nah, kira-kira nih dari anak tersebut sudah terlihat nggak Pak Aib, menurut Pak Aib? Kemarin dari berdasarkan pengamatan beberapa kali pertemuan, ya memang saya sudah Mhm bisa melihat sih bahwa, ada anak yang tadi ya, dengan 3 kategori itu, ada yang visual, mhm kinestetik, mhm juga ada yang mhm auditory. Saya sudah bisa memetakan itu, makanya ini saya akan cobakan nih di pembelajaran berikutnya, tapi sayangnya di semester ini kayaknya nggak akan bisa saya lakukan karena sudah masuk minggu PAS ya, sehingga mungkin oh, akan baru iya saya iya, betul laksanakan betul betul, di betul. semester depan, Mmm, di sekitar bulan Januari sampai dengan Maret lah saya akan uji cobakan di 3 bulan itu supaya saya ingin tahu hasilnya seperti apa ketika sudah menyesuaikan mereka dengan kondisi dan gaya belajar mereka gitu, apa ini sudah saya petakan, sehingga mungkin saya akan mencobakan secara langsung ke anak nanti gitu. nah nah kira-kira, kalau sudah ada pemetaan tersebut, kira-kira ada ini nggak, tolak ukur keberhasilannya Pak Aib kira-kira nih, menurut pandangan Pak Aib, sudah berapa persen anak ini yang, auditory, yang kinestetik, Mhm, yang audiovisual. Nah, kira-kira menurut menurut pandangan Pak Aib, menurut pengamatan Pak Aib, kira-kira, mhm. berapa persen nih Pak Aib? Mungkin ukurannya nanti saya akan memberikan 2 ukuran ya, apakah nanti Mhm, yang saya rencanakan ini berhasil atau tidak. Yang pertama mungkin dari sikap ya, dari sikap dalam artian, apakah nanti ketika saya sudah mengelompokkan seperti ini, masih ada anak yang fokus ke HP-nya, ada yang main sana main mmm, sini, mhm bergerak mhm sana main mhm. sini. Ketika mungkin sudah tidak ada yang seperti itu, berarti apa yang sudah laksanakan berhasil. Yang kedua, juga saya akan melihat dari hasil, kemampuan kognitifnya, mungkin dari nilai ya. Mmm, Yang kemarin-kemarin memang anak-anak yang tadi saya sebutkan nilainya kurang, nanti kalau misalnya memang nilainya jadi baik berarti ya berhasil. Itu mungkin kaitan dengan tolak ukur keberhasilannya ya dari 2, pertama dari sikapnya, kedua yang dari pengetahuannya ya, secara pengetahuan ya, betul ya, betul. heeh, itu Mhm Mbak, mhm. seperti itu. Nah, kira-kira untuk komitmen komitmen ke depannya seperti apa nih, Pak Aib, komitmen ke depannya? Ya, ini saya akan mencoba untuk konsisten mungkin ya, apa yang saya rencanakan ini untuk bisa dilakukan di semester depan, sehingga, permasalahan hari ini bisa saya atasi, di mana anak-anak benar-benar bisa belajar dengan saya. Eee, Mungkin salah satunya juga saya akan meminta rekan-rekan yang lain untuk bisa mendampingi lah intinya berkaitan dengan apa yang akan saya lakukan, juga dengan pihak sekolah. Ini adalah satu bentuk dengan komitmen saya, karena memang mungkin juga, ketika tidak ada, masukan dari yang lain, saya takutnya juga saya tidak pas melakukannya Pak ini, seperti itu. Tapi insya Allah saya akan Mhm lakukan dengan mhm. komitmen yang tadi untuk melakukannya. Mmm, berarti, sudah ada keterlibatan antara sekolah dengan rekan sejawat. Nah, kira-kira dengan rekan sejawat itu seperti apa, Pak Aib, di pelajaran-pelajaran yang lainnya, Pak Aib, selain pelajaran matematika? Apakah sama dengan, pelajaran Pak Aib atau berbeda dengan pelajaran yang lainnya, Mhm. eee, Untuk semen gaya gaya belajar anaknya? Mhm. mhm. Untuk sementara mungkin saya akan lebih mengoptimalkan dulu guru-guru atau teman-teman
teman-teman yang semata pelajaran ya, yang Mhm se-MGMP mhm. untuk memberikan masukan yang konstruktif buat saya. Nanti mungkin saya akan ajak ke kelas bagaimana apa yang saya lakukan nanti berhasil atau tidaknya dengan sebagai pengamat nantinya mungkin itu Pak Edi. Oh, bagus itu Pak Ip, bagus bagus. Is bagus sekali itu Pak Ip, mudah-mudahan Pak Ip bisa terlaksana ya, Ya, nanti kita bisa apa, bisa sharing lagi Pak Ip itu, saya penasaran juga tuh Pak Ip, dengan metode-metode yang akan Pak Ip terapkan kepada peserta didik seperti itu. Mudah-mudahan, apa yang Pak Ip terapkan itu, sangat berpengaruh terhadap peserta didik ya, Pak Ip, ya itu itu Pak adalah Ip, harapan saya juga Pak ini Edi. kapan Ki? Heeh, kira-kira kapan nih Pak Ip, akan dilaksanakan, kan tadi sudah paling awal apa, awal semester ya Pak Ip ya? Nah, Ya, karena saya akan mungkin, melakukan di Januari mungkin Pak Edi ya sampai saya akan cobakan sampai mmm, dengan UTS lah sampai sekitar bulan 1 bulan Maret. Setelah itu mungkin saya akan refleksi lagi. Mungkin saya nanti akan ajak ngobrol lagi dengan Pak Edi nih untuk bercerita mhm mhm, pengalaman setelah saya melakukan itu boleh boleh bagaimana boleh, heeh, untuk meminta masukannya lagi gitu. Seperti itu Pak Edi. Sesuai dengan hasil apa yang sudah saya lakukan nantinya. mhm. Boleh Pak Ip, aduh dengan senang hati Pak Ip, nanti saya tunggu tuh, kabar selanjutnya, tindak lanjut selanjutnya Pak Ip, mudah-mudahan bisa diterapkan juga di sekolah saya Pak Ip, metode-metode yang telah Pak Ip, rancang, sedemikian rupa mudah-mudahan bisa diterapkan juga di sekolah saya. Siap Pak Ip, aduh super Iya, sekali nih Pak Ip, makasih banget Pak Edi mhm, sudah bisa menyempatkan waktunya buat saya. Saya sekarang sudah sedikit lega sih bisa apa unek-unek lah apa yang menjadi kemarin itu pusing mhm saya mhm mhm. menghadapi anak-anak paling tidak sudah bisa ada solusi yang nanti akan saya lakukan. Terima kasih banget sekali lagi Pak Edi atas Iya sama-sama waktunya. sama-sama. Sama-sama Iya, sama-sama Pak oke. Ip, sama-sama, Ya, salam makasih sukses Pak Edi. selalu Pak Ip ya, Ya, heeh, amin ya. Assalamualaikum Pak Edi. siap, Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Ip.